Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pejabat Universitas Pancasila yang saat ini hadir bersama dengan kami dalam acara talk show pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Pancasila tahun 2021. Dan yang saya banggakan, adik-adikku mahasiswa baru Universitas Pancasila pada tahun 2021. Pada talkshow ini saya kebagian untuk berbicara tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Khusus dikaitkan pada generasi Z. Jadi bagaimana generasi Z mengimplementasikan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita mulai dengan melemparkan dua pertanyaan kritis. Yang pertama adalah mengapa, dan yang kedua adalah bagaimana. Mengapa adalah untuk menjawab mengapa Pancasila diperlukan, dan bagaimana akan menjawab bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada generasi Z. Adik-adikku, mengapa akan dijawab oleh pembicara setelah saya, dan bagaimana khusus akan saya jawab dalam paparan berikut ini. Menjawab bagaimana, enaknya kita mulai dengan suatu potret bangsa Indonesia yang dipotret oleh arkeolog UI, yaitu Bapak Ali Akbar. Seperti apa sih sebetulnya potret diri kita? Nah, seperti ini. Ada 15 potret diri kita. Dari yang paling kanan atas dari slide, yaitu ramah, hingga yang paling kiri bawah kreatif. Kalau kita perhatikan detail, lebih rinci, 15 sifat atau ciri-ciri ini menandakan bahwa kita orang Indonesia. Minimal ada 9, si Ali Akbar, Pak Ali Akbar ini bilang minimal ada 9 ciri-ciri yang melekat pada kita, maka kita syah dikatakan sebagai orang Indonesia. Nah, ternyata dari 15 itu paling tidak ada 2 nilai yang bagus, yaitu ramah dan kreatif. Kalau ramah, adik-adik tahu kan, kita dalam keadaan apapun tetap senyum, bahkan bergurau, bahkan ketawa, minimal bisa mengetawakan diri kita sendiri, iya kan? Dan yang berikutnya adalah kreatif. Tapi kreatif ini berbahaya. Kreatif ini positifnya bisa menghasilkan seperti Bapak Habibie misalnya, yang dikenal dengan Mr. Crack, menemukan rumus-rumus yang dipakai di dalam industri penerbangan. Bapak Mokhtar dengan Pak Juanda, kreativitas beliau mendeklarasikan deklarasi Juanda yang kemudian menjadi pijakan hukum laut internasional yang sampai hari ini dipakai
dan memberikan sumbangan damainya dunia ini. Tapi kalau itu negatif, ya jadi plagiator, adik-adikku sekalian, ya. Nanti jadi skripsi tembakan misalnya, gelar tembakan misalnya. Nah, asli tapi palsu gitu ya. Tapi moga-moga nanti di Universitas Pancasila ini tidak ada yang begitu karena karakternya kuat. Insya Allah, amin. Nah, kalau Pak Ali Akbar bilang begitu, apakah kira-kira generasi Z Indonesia juga ada sifat-sifat seperti ini? Iyalah tentunya. Pertanyaan berikutnya kan, bagaimana sih posisi generasi Z di dalam penduduk Indonesia ini? Mari kita lihat sensus penduduk Indonesia tahun 2020. Generasi Z ini berada di mana? Kita coba lihat dari baby boomer, generasi baby boomer, kemudian berlawanan jarum jam. Setelah baby boomer turun ke bawah, yang warnanya oranye adalah generasi Z. Generasi baby boomer ya saya, Roning Pandan, ada di dalamnya. Terus generasi milenial. Setelah generasi milenial, generasi Z. Nah, generasi Z ini adalah generasi dari adik-adik sekalian. Dan berikutnya adalah post generasi Z. Kalau kita lihat persentasenya, maka generasi Z menduduki persentase yang paling besar. Ini sesuai dengan bonus demografi yang sering disampaikan pada waktu-waktu yang lalu. Dan kalau kita lihat persentasenya besar, ini ke depan adalah pemegang tampuk pimpinan nasional. Jadi adik-adikku sekalian, Anda sekalian ini adalah calon pemimpin nasional. Nah, pemimpin nasional bukan hanya diperlukan kompetensi yang luar biasa, tetapi juga karakter yang kuat, sehingga bisa membawa Indonesia lebih maju dari sebelumnya. Kalau kita lihat generasi Z sebagai calon pemimpin masa depan, terus siapakah sih sebenarnya generasi Z ini? Dan bagaimana sih sebetulnya generasi Z ini? Ayo kita lihat sama-sama. Ternyata generasi Z ini punya nama yang lain-lain, nama alias begitu ya. Yang pertama, E-generation. Mungkin ini yang dimaksud adalah internet. Kemudian generasi net, ini generasi network mungkin ya dimaksud. Kemudian generation tech, ini teknologi mungkin yang dimaksud. Kemudian yang terakhir adalah digital native, dan sebetulnya banyak lagi istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut generasi Z. Tetapi secara keseluruhan adalah mereka yang lahir antara tahun 1996 sampai 2010. Nah, apa sih keunggulannya? Keunggulannya yang pertama, memiliki ambisi sukses dan motivasi yang tinggi, luar biasa. Kemudian percaya diri, luar biasa. Kritis dalam memecahkan masalah, luar biasa. Multitasking, bukan hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam setiap saat, tetapi 3-4 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Luar biasa.
Yang kelima adalah berpikiran terbuka. Wajar, karena perlu memasukkan informasi yang terus-menerus dalam situasi lingkungan yang berlimpah informasi. Tetapi di samping keunggulan ada kelemahan. Yang pertama adalah kecanduan internet. Ini bahkan generasi Z ini sampai meninggalkan kerja kalau di lingkungannya tidak tersedia fasilitas internet. Kemudian berikutnya, tidak bisa dibilang tidak. Berikutnya, kurang pengalaman di dalam dunia kerja. Wajar karena mereka lebih banyak pada situasi-situasi yang bersifat virtual. Berikutnya adalah suka instan, abaikan proses. Ya, karena mereka memang dituntut semuanya serba cepat, sehingga mereka mengabaikan proses. Ini beda sama generasi baby boomer seperti saya misalnya, dan generasi di bawah saya, ini berbeda. Kemudian kurang loyal karena interaksi dengan manusia secara langsung kurang. Mereka lebih banyak interaksi dengan gawe. Kemudian berikutnya egois, ini berkait dengan tadi interaksi dengan gawe lebih intens daripada manusia langsung. Kemudian kurang fokus karena tadi multitasking. Yang berikutnya adalah emosinya labil. Ya, serba cepat, lingkungan tidak mendukung, emosional, marah, dan seterusnya. Maka generasi ini juga menghadapi stres yang tinggi. Kalau tadi kita sudah lihat ada keunggulan dan kelemahan dari generasi Z ini, maka kalau generasi Z ini adalah generasi Z Indonesia, dia akan mampu diperkuat. Dia punya peluang yang sangat besar untuk diperkuat dengan karakter bangsanya yang bersumber dari Pancasila. Kita coba ingat kembali Pancasila secara cepat. Pancasila 5 sila artinya. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang diambil adalah religius. Intinya pada bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menjadi hamba yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, juga menjadi pemimpin pada lingkungannya. Setiap pribadi adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Kemudian berikutnya, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang diambil dari kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah kekeluargaan. Berikutnya adalah nilai persatuan. Nilai yang mengutamakan persatuan ini diambil dari sila persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah nilainya mengutamakan musyawarah mufakat di dalam setiap pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, bangsa dan negara. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang dikeluarkan dari sila ini adalah upaya keadilan sosial. Seluruh sila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bisa saling dilepas, dia saling terhubung dan saling memperkuat.
Kita tadi sudah lihat apa dan bagaimana generasi Z. Kemudian kita ingat kembali baru-baru ini adalah dalam slide ini Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian menginjak pada jawaban bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai ini sehingga generasi Z menjadi generasi yang memiliki karakter bangsa yang kuat dan mampu melakukannya secara spontan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Strategi secara umum mengandung 3 komponen. Yang pertama adalah min, yang kedua adalah w, yang terakhir adalah n. Min pengertiannya adalah sarana prasarana yang digunakan. Kemudian w adalah cara, metode memakai sarana dan prasarana untuk mencapai n tujuan. Nah, kita lihat satu-satu. Min adalah lembaga-lembaga, bisa lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, LSM, parpol, lingkungan kerja, dan macam-macam dan lain-lainnya. Tetapi juga mereka juga memanfaatkan internet, perangkat digital, atau perangkat informasi, teknologi, dan komunikasi yang mutakhir. Ya, segala perkembangan, semua perkembangan teknologi digital dimanfaatkan sebagai sarana juga. Kemudian cara atau metodenya bisa melalui keteladanan, bisa memberikan penghargaan, bisa pemantapan, bisa indoktrinasi, bisa pada akhirnya pembiasaan, praktek berbuat, dan sebagainya. Yang kalau kita jadikan satu, ada di dalam satu pendidikan karakter. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana generasi Z memiliki karakter atau berkarakter bangsa Indonesia yang kuat berdasarkan Pancasila. Nah, karakter ini secara sederhana bisa kita sebut sebagai kebiasaan untuk berbuat baik. Karena dia kebiasaan, maka dia sifatnya spontan. Spontan berbuat baik kepada siapa? Kepada lingkungannya. Lingkungannya itu apa? Pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa, kedua sesama manusia, yang ketiga adalah lingkungan alam beserta isinya, flora fauna. Nah, bayangkan adik-adikku sekalian, generasi Z sudah mempunyai kekuatan, keunggulan yang merupakan bawaan dari generasi itu. Kemudian diperkuat dengan karakter Pancasila. Adik-adik bisa bayangkan Indonesia masa depan akan jauh lebih maju dari hari ini, dan Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang diperhitungkan dunia. Tetapi strategi ini didukung secara detail pada W itu dengan 3 komponen karakter. Yang pertama adalah pengetahuan moral yang saya sebut sebagai tanggap. Bagaimana kita mengisi diri kita dengan pengetahuan apa yang disebut moral, apa yang disebut perbuatan baik, mengapa itu diperlukan, dan seterusnya. Kemudian perasaan moral. Kalau kita berbuat baik, apa yang terjadi pada yang kita layani berbuat baik? Kalau kita melihat teman kita sedih, apa yang kita rasakan? Bagaimana kita mengajari hati nurani kita? Bagaimana kita belajar berempati, bersimpati, dan seterusnya. Dan yang terakhir, dari kita tahu moral kita, tahu apa yang disebut moral, kemudian kita merasakan bahwa kalau kita menggunakan moral akan merasa nyaman.
maka kita kemudian mempraktekkan berbuat yang disebut tindakan moral. Tindakan moral, kompetensi bertindak diperlukan, terus kehendak ayah aku mau diperlukan, dan kemudian dilakukan setiap saat, setiap waktu, lama-lama menjadi suatu kebiasaan, menghasilkan suatu tindakan yang spontan. Selain itu juga diperlukan pendekatan untuk mendukung strategi tadi yang disebut pendekatan penanaman nilai. Pendekatan penanaman nilai ini terdiri dari 4 yang paling penting adalah perkembangan moral kognisi, kemudian analisa nilai dan penyelesaian masalah, ketiga pengungkapan nilai, 4 pembelajaran berbuat. Pada akhirnya sama, berujung pada praktek berbuat. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu dari ini karena ini akan sangat teknis. Nah, dari slide yang pertama hingga slide yang terakhir ini, dari pembicaraan kita sejak awal tadi, maka sampailah kita pada simpulan, maka dapat kita simpulkan bahwa tindakan karakter itu harus dipraktekkan dalam tindakan. Tindakan-tindakan itu contohnya yang pertama adalah ini, ada suatu kelompok masyarakat di Lampung, di Lempong Sari, Semarang. Dia membuka Jumat Berkah, tapi dalam bentuk bahan belanjaan, bahan-bahan baku untuk masak secara gratis. Dalam situasi COVID ini juga ada satu kelompok masyarakat yang terpanggil untuk membagi masker kepada para supir Gojek. Ada komunitas Cina di Tasikmalaya yang membagi sembako kepada salah satunya kepada tukang parkir ini yang dalam bentuk ini. Dan berikutnya adalah komunitas drone di Makassar yang mereka bahu-membahu untuk mengirim konsumsi kepada warga yang sedang isoman. Dan sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia masih banyak lagi, hanya masalahnya diekspos atau tidak. Tapi yakin bahwa bangsa Indonesia masih mempunyai karakter walaupun masih perlu dikuatkan. Maka kesimpulan yang paling terakhir adalah bahwa Pancasila perlu diimplementasikan nyata, bukan hanya omong aja, bukan hanya pidato-pidato, bukan hanya kebijakan-kebijakan, tapi ada wujud realnya, wujud nyata. Seperti tadi yang di dalam foto-foto tadi. Dari mana mulainya? Tentunya adalah dari diri sendiri. Kapan? Sekarang juga. Kalau itu kita bisa lakukan, maka bangsa ini akan mempunyai karakter yang kuat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya percaya bahwa adik-adikku yang saya banggakan, yakin saya memiliki karakter yang cukup kuat, sehingga Anda dengan masuk ke perguruan tinggi Pancasila ini akan menjadikan adik-adik semakin kuat karakternya. Kita sudah lihat bersama bahwa tadi generasi Z mempunyai keunggulan-keunggulan yang luar biasa. Saya yakin dalam paparan ini banyak kekurangannya, oleh karena itu kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berikan kepada moderator untuk meneruskan pada
acara berikutnya, yaitu diskusi. Terima kasih.